Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yaitu Ibu Dr. Andes Sri Imawati, SPD MPD, serta rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya Sri Sugandi Prihatinisi, mahasiswi Register Pendidikan Dasar yang insyaallah pada kesempatan hari ini akan memaparkan sedikit materi perihal isi dari pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perihal yang berisi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban era kesejahteraan umat manusia. Sebelum memasuki, izinkan saya membacakan sedikit puisi. Mentari pagi, sinar berseri, menyinari bumi, penuh arti, ilmu dan iman harus berseri untuk bisa membanggakan negeri kita tercinta. Langsung saja pada materi yang pertama, ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK berkembang pesat di era modern ini. Namun dalam kemajuan ini ada tanggung jawab besar untuk tetap menjaga nilai-nilai moral, agama, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, pasal 31 ayat memberikan arahan penting dalam membangun pendidikan dan IPTEK Indonesia. Pada pasal tersebut berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal ini tidak hanya berbicara tentang kemajuan ilmu, tetapi juga menegaskan pentingnya etika, nilai-nilai religius, dan semangat kebangsaan dalam setiap langkah kemajuan. Makna pasal 31 ayat 5 ini mengandung beberapa pesan penting pemerintah sebagai motor penggerak IPTEK. Pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pendidikan, riset inovasi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kemajuan teknologi tidak boleh lepas dari nilai moral dan agama agar tidak disalahgunakan untuk merugikan manusia. Menjaga persatuan bangsa, ilmu dan teknologi harus digunakan untuk memperkuat solidaritas antar warga, bukan menimbulkan perpecahan atau kesenjangan sosial. Tujuannya yaitu untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Artinya, IPTEK bukan hanya untuk segelintir orang saja, tetapi harus memberi manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Contoh penerapan dalam kehidupan berikut adalah beberapa contoh nyata dari implementasi pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, di dunia pendidikan, sekolah mengintegrasi pelajaran sains dan teknologi dengan pelajaran agama dan kewarganegaraan. Misalnya seperti saat belajar bioteknologi, siswa juga diajak berdiskusi tentang etika dan hukum dalam agama terkait rekayasa genetikanya. Kemudian yang kedua, pengembangan aplikasi berbasis nilai religius dan sosial. Banyak pengembangan muda di Indonesia menciptakan aplikasi Islam seperti jadwal sholat, Al-Quran digital maupun aplikasi sosial seperti donasi online dan zakat digital yang memudahkan masyarakat beribadah sambil memanfaatkan teknologi. Yang keempat, yaitu kebijakan pemerintah yang inklusif. Pemerintah bukan hanya semerta-merta memberikan beasiswa untuk riset dan teknologi, namun juga memastikan program tersebut tidak diskriminatif serta menjangkau seluruh pelosok negeri, memperkuat persatuan nasional. Teman-teman sekalian, pada pasal 31 ayat 5 ini menegaskan bahwa kemajuan ilmu dan teknologi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Nilai identitas Indonesia, bangsa yang ingin maju secara ilmu tetapi juga tetap berakhlak dan bersatu. Mari kita hanya mengejar kecanggihan teknologi tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah kita dibimbing oleh moralitas, nilai agama, dan semangat kebangsaan. Dengan begitu, ilmu pengetahuan benar-benar menjadi jalan menuju kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Naskah ini dikutip dari Jurnal Konstitusi, volume 7 nomor 1 Februari 2010. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.